Kok Sarah Febri namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bapak dan Ibu, sahabat Namira yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam kajian pra keberangkatan sesi satu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fuad Mubarak LC. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Dan tema kajian pada malam hari ini, Masya Allah, yaitu seperti apa menjadi tamu Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, silakan disimak hingga selesai. Selama berlangsung kajian, mohon untuk audio Zoom-nya di-mute atau dinonaktifkan. Insya Allah, kajian berlangsung selama 30 menit ke depan. Ya Allah. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin Itu udah bertanya, habis. silahkan ditulis di kolom komentar. Dan nanti pertanyaannya terkait dengan tema kajian pada malam hari ini. Insya Allah nanti akan dibacakan di sesi akhir, gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Fuad Mubarok LC, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Eko selaku pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan kajian di malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Kaifaluk Eh, Ustadz. Alhamdulillah. Mungkin selama sesi kajian audionya bisa dinonaktifkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa lebih apa namanya, lebih eh, khidmah di dalam kajian yang akan kita laksanakan ini. Terima kasih. Barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah senantiasa memberikannya kepada kita. Dan nikmat-nikmat Allah kepada kita itu sangat banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nikmat yang tidak mungkin terhitung. Allah telah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan telah diberikan kepada kamu apa yang kamu minta. Permintaan manusia itu sangat banyak sekali. Permintaan terutama dalam urusan dunia atau pendukung-pendukung untuk kehidupan akhirat gitu ya. Maka banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita menghitung apa yang telah Allah berikan kepada kita, kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali, tidak mungkin terhitung. Sehingga kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan cara kita menjalankan perintah-perintahnya serta dengan cara kita menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah di kesempatan malam ini akhirnya Allah memberikan apa namanya, waktu kepada kita untuk bisa bertatap muka meskipun secara online ya Bapak Ibu ya. Qadarullah kita belum bisa bertemu secara offline ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk menempuh eh, dan apa namanya, mengusahakan setiap kebaikan-kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita semua sudah memiliki azam yang kuat untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, untuk bertamu ke rumahnya dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Tentunya ibadah haji ini bukanlah suatu ibadah yang eh, apa namanya, bukan suatu ibadah yang biasa. Haji ini adalah merupakan salah satu dari
rukun Islam. Itu menjadikannya sebagai suatu ibadah yang sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama Islam itu dibangun di atas 5 pilar, gitu kan? Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah dengan melaksanakan sholat. Yang ketiga dengan mengeluarkan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima pergi haji ketika mampu. Maka setiap muslim pasti ingin menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti punya rasa rindu, keinginan yang kuat untuk bisa berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tamunya. Ya. Kerinduan ini adalah sesuatu yang tentu sesuatu yang eh, sesuatu yang dapat dimaklumi karena mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya min kulli fajjin amiq. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyuruh manusia agar mereka datang ke Baitullah dalam rangka berhaji, ya, dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala ya eh, menyampaikan seruan ini ke dalam hati mereka sehingga kemudian berbondong-bondong manusia datang untuk berhaji. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam sebuah hadis ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal haj wal mu'tamir." 3 golongan nih Bapak Ibu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Yang pertama adalah al-ghazi fi sabilillah. Itu orang yang berjuang, orang yang berperang, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-hajj, orang yang berhaji. Yang ketiga al-mu'tamir, yaitu orang yang berumrah. Mereka dikatakan oleh Nabi SAW wafdullah. 3 golongan ini adalah merupakan tamu Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa'ajabuh. Mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasa'aluhu fa'atahum. Mereka pun meminta berbagai macam keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun berkenan untuk mengabulkan permintaan mereka itu. Kalau kita lihat ke dalam hadis ini Bapak Ibu, maka di sana disebutkan bahwa orang yang berhaji itu mereka adalah tamu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan haji sebagaimana dijelaskan oleh para ulama pengertian secara bahasanya al-hajju, bahwa haji itu adalah al-qasdu, yaitu bermaksud. Sedangkan secara istilah haji itu adalah bermaksud pergi ke Baitullah ya dalam rangka melakukan amalan-amalan yang khusus dan di waktu-waktu yang khusus. Maka ini adalah pengertian daripada ibadah haji ya. Dan ibadah haji ini adalah sebaik-baiknya amal perbuatan ya, atau haji yang mabrur adalah sebaik-baiknya amalan ya. Salah satu bentuk amalan yang terbaik itu adalah haji yang mabrur. Dan ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang afdol amal.
tentang amalan yang paling terbaik itu apa. Maka Nabi SAW ketika ditanya ayyul amali afdal, wahai Rasulullah SAW, amalan seperti apakah yang paling terbaik? Maka kemudian Nabi SAW menjawab al-imanu billahi wa rasulih. Ya, amalan yang paling terbaik itu adalah iman kepada Allah dan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, orang ini bertanya lagi, "Tsumma ayu?" Kemudian apa lagi wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqal, maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jihadu fi sabilillah. Amalan yang terbaik setelah iman kepada Allah dan Rasulnya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang ini bertanya lagi, "Tsumma ayu?" Kemudian apa lagi setelah itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian kata Rasulullah sallam, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Haji yang mabrur ini adalah merupakan salah satu di antara sebaik-baiknya amal perbuatan seorang hamba. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, haji itu adalah merupakan sebuah musim terbaik yang dapat ya di apa namanya diwujudkan oleh seseorang, ya, musim terbaik untuk mendapatkan pahala yang besar, musim terbaik untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita butuh kepada itu semua. Kita butuh kepada pahala yang dijanjikan oleh Allah, kita butuh kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita memang banyak dosanya Bapak Ibu. Kita ini manusia yang banyak berlumuran dengan salah dan dosa. Maka kita butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu amalan yang dapat menggugurkan dosa yang pernah kita perbuat adalah dengan melaksanakan ibadah haji. Ya. Raja'at kayaumi waladathu ummu. Orang yang mendapatkan haji mabrur, dia akan kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Pertanyaannya, adakah seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya, yang baru dilahirkan oleh ibunya, sedangkan dia menanggung dosa, sedangkan dia sudah menanggung ya dosa? Tidak ada yang seperti itu. Maka haji adalah suatu orang yang berhaji, dia dilatih untuk bersabar. Ya. Bahkan sebelum berangkat haji, kita itu sudah diuji dengan ya ujian-ujian yang bermacam-macam gitu ya. Seperti misalnya ujian yang sedang kita hadapi ya Bapak Ibu. Kita sudah mendaftar untuk berangkat haji, tapi qadarullah wa masya'a fa'al, memang apa namanya, proses untuk penerbitan atau input dan sampai penerbitan visa ini cukup menguras energi gitu kan. Ya, di mana travelnya diuji, mereka harus berjibaku, ya, memikirkan bagaimana supaya ya visa jamaah ini keluar, dan jamaahnya juga diuji sama Allah, menunggu. Dan ujian menunggu ini adalah merupakan seni, kita banyak menunggu, ya. Dan ini adalah merupakan seni yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan kepada ya kehidupan manusia. Maka haji ini mengajarkan kepada kita untuk bersabar, mulai dari sebelum keberangkatan, atau ketika kita sedang berada di sana, sampai kita pulang kembali ke tanah air. Ya, kita akan menghadapi berbagai macam kesulitan, kita akan menghadapi ujian-ujian yang tidak terduga. Maka kita harus me, apa namanya, membekali diri kita dengan kesabaran. Ya, kalau kita punya 1.000 sabar, maka semuanya harus kita bawa tuh Bapak Ibu, gitu ya. Dan haji ini adalah madrasah keimanan, madrasah amal saleh,
mengingatkan kita bahwa hari akhir itu pasti akan tiba. Ketika manusia semua dikumpulkan di satu tempat sebagaimana orang yang sedang berhaji. Mereka dikumpulkan di satu padang yang bernama Padang Arafah. Di akhirat nanti kita akan dikumpulkan di Padang Mahsyar. Ya. Haji juga mengingatkan kita tentang dunia yang bersifat sementara. Jadi, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hikmah yang dapat kita gali, ya, yang dapat kita ambil dari ibadah haji ini. Tapi tentunya salah satu di antara hikmah daripada ibadah haji ini bahwa mereka, orang yang berhaji ini hakikatnya adalah sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mengerti kita ini tamu, ya. Kalau kita mengerti kalau kita ini adalah tamu, maka disitulah kenikmatannya, ya. Disitulah kenikmatannya, ya. Akan terwujud kenikmatan yang luar biasa. Dan perjalanan haji ini bukan seperti perjalanan kita yang lainnya, ya. Perjalanan-perjalanan kita yang lainnya tidak seperti, ya, perjalanan haji ini, ya. Karena ini adalah perjalanan spiritual yang luar biasa, ya, untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi tamu Allah ini adalah sebuah keistimewaan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Sehingga kemudian ketika kita menjadi tamu Allah, ini bukan hanya sekedar label. Tak menjadi tamu Allah ini bukan hanya sekedar istilah Bapak Ibu, tetapi ada tanggung jawab besar untuk menjalani prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam syariat Islam. Dan kita harus berusaha memantaskan diri kita menjadi tamu Allah. Kita harus berusaha memantaskan diri kita untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan perjalanan haji dan juga perjalanan umroh ini adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah Allah itu akan memampukan orang-orang yang diundang, bukan mengundang orang-orang yang mampu. Ya. Dan ini terlihat Bapak Ibu. Di masyarakat Islam, banyak orang yang sudah punya kemampuan tapi tidak berangkat. Ya. Maka mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, menjadi tamu Allah ini bukan hanya sekedar label. Menjadi tamu Allah itu bukan hanya sekedar istilah, tapi di sana ada prinsip-prinsip yang harus kita jalankan. Ya, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam. Lalu bagaimana langkah-langkah agar kita bisa memantaskan diri menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ini penting sekali Bapak Ibu. Yang pertama itu kita harus menjaga niat. Ya, serta keistiqomahan takwa. Ini penting sekali. Ini poin pertama yang paling penting. Kita harus menjaga niat kita. Untuk apa kita pergi ke sana? Apakah kita ke sana hanya untuk jalan-jalan? Apakah kita ke sana hanya untuk berfoto-foto? Apakah kita ke sana hanya untuk ya kulineran gitu ya? Atau kita ke sana untuk jualan? Atau kita ke sana hanya untuk mendapatkan gelar? Atau bagaimana? Niat ini adalah merupakan pondasi dari setiap amalan. Kalau niat kita melenceng, maka amalan itu akan rusak. Dan berpotensi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan niatnya. Gitu ya. Allah itu akan melihat kepada hati hamba-hambanya. Bagaimana ya niat yang ada di dalam hatinya. Ketika dia beramal, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah dia beramal dengan ikhlas? Sudahkah dia benar-benar beribadah dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau ternyata niatnya ini tercampuri dengan
tujuan-tujuan dunia. Sehingga kemudian pada akhirnya rusak. Belum pergi misalnya sudah ada niat yang tidak baik. Misalnya ada orang yang ingin pergi haji supaya dipanggil di masyarakatnya sebagai Pak Haji, Bu Haji misalnya, untuk mendapatkan gelar dari manusia. Gitu ya. Atau misalnya dia pergi haji untuk yang lain, dengan niat-niat yang lain. Seperti tadi yang kita sebutkan. Ke sana hanya untuk jalan-jalan, ke sana hanya untuk foto-foto, supaya bisa dipajang di status. Ya, ke sana hanya untuk pamer, gitu ya. Ada yang begitu Bapak Ibu. Nah, niat kita seperti apa? Dan niat ini selalu menyertai amal perbuatan kita. Ya, niat itu menyertai kita dari sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Wa kam min, ya, dan betapa banyak amalan-amalan yang besar, ya, kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah wa kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyah, atau sebaliknya, ya. Kata para ulama, betapa banyak amal yang ringan, wa kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil terlihat ringan, gitu ya, tapi menjadi besar karena sebab niat. Seperti misalnya kita menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan manusia dengan niat yang ikhlas karena Allah dan untuk menyelamatkan manusia sehingga mereka tidak terkena bahaya. Mungkin terlihat kecil, terlihat sepele, tapi itu bisa menjadi besar karena niat kita. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Dan betapa banyak amal yang terlihat besar kemudian menjadi kecil karena sebab niat yang salah. Haji ini Bapak Ibu adalah amal yang besar. Dia adalah salah satu rukun Islam. Tapi bisa menjadi kecil nilainya kalau niat kita salah. Maka untuk pantas menjadi tamu Allah, kita harus ikhlas. Mulai dari sebelum keberangkatan kita. Ya. Mulai dari sebelum kita pergi. Maka kita harus menjaga keikhlasan kita. Untuk apa kita daftarkan diri kita? Berhaji untuk apa? Maka hendaknya kita berhaji dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjaga niat kita. Ya, niat adalah fondasi pokok dari semua perbuatan baik. Dan kita juga harus menjaga keistiqomahan takwa kita. Takwa ini Bapak Ibu adalah modal penting dalam ibadah haji. Perbekalan yang harus dipersiapkan oleh jamaah adalah takwa. Banyak orang yang sibuk mempersiapkan fasilitas dalam hajinya. Dia dipusingkan dengan bagaimana pakaian yang harus dia bawa, uang yang harus dia persiapkan, gitu ya, dan alat-alat lainnya yang harus dia persiapkan. Atau begitu juga fasilitas-fasilitas dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Dia pikirkan bagaimana fasilitas yang akan dia dapatkan di sana. Tapi dia lupa bahwa haji ini bukanlah mengejar fasilitas. Maka ketika seseorang itu menyiapkan bekal terbaiknya dengan menjaga keikhlasan dan keistiqomahan takwa, maka apapun kondisinya dia siap. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan berbekalah kamu. Sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan untuk pergi haji, sebaik-baiknya perbekalan untuk pergi umrah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan takwa ini dapat berbentuk rasa takut kepada Allah. Sehingga ketika kita mempersiapkan diri kita dengan ketakwaan, ya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya itu akan membantu kita
untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah yang kedua untuk memantaskan diri menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Langkah yang kedua, bagaimana kita memantaskan diri kita menjadi tamu Allah, yaitu dengan perbaikan akhlak. Bapak Ibu, agama Islam ini mengajarkan kepada kita akhlak yang baik. Rasul kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik, mengajarkan kepada manusia tentang akhlak yang baik. Ya, salah satu aspek penting untuk memantaskan diri adalah dengan akhlak yang baik. Namanya juga menjadi tamu Allah. Maka kita harus menjaga akhlak kita, menjaga adab kita, bagaimana kita beradab kepada Allah, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menempuh sebab yang syar'i, setelah kita berusaha semaksimal mungkin, ya, akhlak yang baik ini adalah merupakan aspek penting untuk memantaskan diri menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Dan di dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menekankan tentang pentingnya akhlak. Ya, Rasulullah SAW menekankan tentang pentingnya akhlak. Akhlak kepada Allah sebagai pencipta kita dan akhlak kepada sesama manusia. Ini langkah kedua yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Perbaikan akhlak ini harus kita wujudkan. Ya, kita harus pantas menjadi tamu Allah dengan akhlak yang baik. Namanya juga kita bertamu. Berarti kita harus menjaga adab, kita harus menjaga akhlak, mulai sebelum berangkat, atau ketika kita berada di sana, dan ketika kita sudah selesai daripada menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ingat Bapak Ibu, akhlak yang baik itu adalah merupakan salah satu sebab yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang penyebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, kata Rasulullah SAW, ada dua. Ya. Su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Faqal, maka kemudian Rasulullah SAW menjawab dua. Taqwallah wa husnul khuluq. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah. Yang kedua adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ini adalah merupakan sebab seseorang itu masuk ke dalam surga. Ya, sehingga kemudian dia akan mudah untuk mengerjakan perkara-perkara yang dapat menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Berkat daripada akhlak yang baik ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi, untuk menjadi tamu Allah, kita harus mempersiapkan bekal yang terbaik. Kita harus ada perbaikan akhlak. Dan kita menjadi tamu Allah ini, kita bukan menjadi tamu manusia, kita menjadi tamu Allah. Kita bukan menjadi tamunya menteri, kita bukan menjadi tamunya presiden, kita bukan menjadi tamunya raja, tapi kita menjadi tamunya penguasa alam semesta. Kita menjadi tamunya pencipta kita, Allah Azza wa Jalla. Maka kurang bangga apa kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta, pemilik surga dan neraka. Kurang bangga seperti apa kita? Oleh karena itu kita harus memantaskan diri dengan perbaikan akhlak, menjaga adab-adab yang diperintahkan di dalam syariat Islam. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara langkah yang harus kita wujudkan agar pantas menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan juga senantiasa bersabar dari segala kesulitan. Syukur dan sabar ini adalah bekal yang sangat penting di dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini.
Dan Rasulullah SAW begitu takjub dengan dua sifat ini yang ada pada seorang mukmin. Ajaban li amril mukmin, kata Rasulullah. Sangat menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya setiap urusannya orang-orang yang beriman itu adalah kebaikan. Dan itu tidak ada kecuali pada orang-orang yang beriman. Bagaimana demikian? Kata Rasulullah SAW, in asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lahu. Orang yang beriman itu ketika dia mendapatkan kesenangan, kelapangan, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kebaikan buat dia. Bersyukur kepada Allah diwujudkan dengan cara kita menjalankan perintah-perintahnya dan kita menjauhi larangan-larangannya. Ini cara kita mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in asabathu dharra, dan orang yang beriman itu ketika dia mendapatkan kesusahan, dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghadapinya dengan kesabaran. Dia menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dia pun bersabar. Dia tahan dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji oleh Allah. Ketika dia sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahan dirinya. Dia tahan lisannya untuk tidak mengeluh. Dia tahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar sambil dia terus berdoa kepada Allah agar diberikan solusi, agar diberikan jalan keluar, agar diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu mau bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan menjalani hidup yang tenang. Sehingga kemudian orang yang dia bersabar menghadapi ujian, dia pun meyakini bahwa tidaklah dia mendapatkan ujian kecuali itu adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Sambil dia terus berdoa kepada Allah dan berusaha untuk memperbaiki keadaannya, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia pun bersabar dan itu kebaikan buat dia. Maka ini langkah yang ketiga, Bapak Ibu. Sebagai ya bentuk memantaskan diri menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat. Ya, dan nikmat Allah itu sangat banyak. Kita pergunakan nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita pergunakan nikmat untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Kita gunakan kenikmatan ini ya untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus mempertebal kesabaran kita. Ingat sekali lagi, Allah menguji kita itu tidak mengenal waktu. Dan kita tidak bisa memilih waktu dan tempat untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian Allah itu datangnya tidak terduga, gitu ya. Sebagaimana kenikmatan juga datangnya tidak disangka-sangka, gitu. Maka kita pun harus bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kalau kita mau sabar, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk memantaskan diri menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, haji ini bukan perjalanan biasa. Haji ini adalah perjalanan yang eh, istimewa, ya. Dan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak kecil. Ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar sekali. Maka untuk mendapatkan sesuatu yang besar, butuh perjuangan yang besar, ya. Butuh kesabaran di dalam menjalankannya. Butuh ya effort yang besar ya untuk meraih keutamaan yang besar. Dan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, memantaskan diri menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, kita harus menempuh langkah-langkah yang tadi kita jelaskan. Sekali lagi saya ulangi, di antara langkah-langkah untuk memantaskan diri menjadi tamu Allah, yang pertama secara ringkas saya sampaikan adalah menjaga niat dan menjaga keistiqomahan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus istiqomah di dalam bertakwa kepada Allah, dan takwa ini adalah merupakan modal dan bekal terpenting untuk berhaji.
ya. Sehingga kalau kita memang kita tahu dan kita mengerti bahwa kita ini adalah tamu Allah, kita nerima ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, ya. Sebagai ya tuan rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya eh, menyediakan kepada hamba-hambanya hidangan, ya. Entah hidangan yang berupa kenikmatan ataupun ujian yang semuanya adalah kebaikan buat seorang mukmin, ya. Ini yang pertama. Kita harus menjaga niat kita. Kita datang ke sana mau ngapain? Kita ke sana untuk mengejar fasilitas atau mengejar ya apa namanya eh, ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya ada perbaikan akhlak untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Harus ada perbaikan sikap, menjadi muslim yang baik. Kita datang ke sana dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara langkah untuk memantaskan diri menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur atas setiap kenikmatan dan bersabar atas setiap cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian singkat kita untuk malam ini, dan insya Allah mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa sambung kembali ya Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan semua proses haji kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tim Namira juga segera mendapatkan kabar baik untuk bisa input visa jamaah sampai terbit ya. Dan kita pun semuanya mudah-mudahan bisa berangkat bersama-sama untuk berhaji di tahun ini. Demikian kajian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian waktu saya kembalikan kepada Mas Eko. Silakan Mas. Syukron jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Alhamdulillah sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih ada waktu ya untuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan dituliskan berkaitan dengan tema kajian pada malam hari ini. Baik, nampaknya sudah cukup jelas semua. Insya Allah nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung ditanyakan ke grup keberangkatan ataupun bisa langsung di Japri untuk tim Namira. Insya Allah siap untuk menjawab segala pertanyaan terkait dengan keberangkatan kita, gitu ya. Baik Ustadz, insya Allah kita cukupkan untuk kajiannya Ustadz ya. Iya, baik Mas. Baik, demikian agenda kajian pra keberangkatan sesi 1 kali Apa ini. nak dulu Insya saya Allah. sesi tanya jawab lah. Bagaimana Ibu? Maaf, silakan. Halo, Assalamualaikum Nggak, Ibu. nggak ada seperti Mas. Oh nggak ada ya, sepertinya Iya, kepencet kayaknya. iya. Baik, demikian agenda kajian pra keberangkatan sesi 1 kali ini. Insya Allah akan ada kajian pra keberangkatan sesi selanjutnya. Insya Allah akan diupdate di grup ya untuk jadwalnya gitu ya. Baik, sekali lagi jazakumullah khair kepada Ustadz dan jamaah sekalian yang sudah menyimak hingga akhir acara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.